Diwasiatkan hanyalah dua perkara. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan banyak di antara kalian melupakan daripada wasiatnya Nabi. Maka mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Rajab, Allah jadikan kita semuanya adalah orang-orang yang saleh dan saleha. Yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi. Amin ya Rabbal. Nah, itu yang pertama adalah fadlullah, termasuk daripada Al-Quran. Adapun rahmatnya Allah, ini yang membuat kalian mulia. Rahmatnya Allah yang membuat kalian mulia. Rahmatnya Allah yang membuat kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian masuk dalam surga bukan karena salat kalian, bukan karena zakat kalian, bukan karena sedekah kalian, bukan karena haji umrah kalian, tapi kalian masuk dalam surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah kalian dijadikan sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Lisan kalian yang pada ini malam basah dengan salawat kepada baginda Nabi, itu adalah mulut yang akan basah dengan tenaganya baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kalian, raga kalian yang hadir pada ini malam, yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya untuk mengagungkan peristiwa yang agung, untuk memuliakan peristiwa yang mulia, untuk membesarkan peristiwa yang besar, maka itu adalah jiwa yang akan berkumpul bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul pada ini malam. Ini adalah salah satu daripada cara bersyukurnya kita dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi. Kita hadir pada ini malam untuk mengagungkan peristiwa yang agung, untuk membesarkan peristiwa yang besar, untuk memuliakan peristiwa yang mulia, yaitu Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi dihina, ketika Nabi ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, Sayyidina Abu Thalib adalah laki-laki yang membela Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabut nyawanya oleh Allah, Nabi bersedih. Pada tahun tersebut juga Nabi ditinggalkan oleh istri terkasihnya, istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang perempuan yang kaya raya, yang ketika menikah dengan Nabi, seluruh hartanya, jiwanya, raganya diberikan untuk Allah, hartanya diberikan untuk Nabi, hartanya diberikan untuk memperjuangkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipakai oleh para sahabat ketika perang Uhud, ketika perang Badar, dari tendanya, kemahnya, makanannya, kudanya, apalagi untanya, keledainya, pedangnya, panahnya, baju perangnya, itu semuanya berasal dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sehingga saudara, di akhir hayat beliau tidak memiliki harta sepeser pun. Bahkan yang beliau punya hanyalah 2 potong pakaian, itu pun sudah lusuh dan penuh dengan tampalan. Itu yang beliau punya. Sampai-sampai ketika di sakaratul mautnya beliau berkata kepada Nabi, "Wahai suamiku, ketika aku meninggal kelak, jangan engkau ambilkan harta sedikit pun dari Baitul Mal untuk kau gunakan membeli kain kafan untukku. Ketika aku meninggal kelak, aku tidak meminta engkau membelikan kain kafan. Yang aku minta hanyalah 1 potong pakaianmu yang telah lusuh, yang telah engkau tak pakai lagi. Aku minta untuk aku gunakan sebagai kain kafan agar menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya aku adalah perempuan yang membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu Sayyidatuna Khadijah, itu istrinya Nabi, itu perempuan zaman dahulu yang beda dengan zaman sekarang. Istrinya Nabi begitu. Nah, istrinya Ustadz zaman sekarang kayak gimana? Istrinya Habib zaman sekarang kayak bagaimana? Perempuan-perempuan zaman sekarang, jangan pun bolong, bajunya udah jelek dikit dia beli lagi, bajunya sobek dikit beli lagi. Yang paling saya heran satu, perempuan ini bajunya seabrek-abrek, di lemari itu isinya baju perempuan semua. Tapi giliran mau jalan ke kondangan dia bingung bajunya yang mana, dia bilang gak punya baju. Betul atau tidak? Kita sebagai suami nungguin 3 jam cuman buat apa? Buat perempuan pakai baju. Dia bilang gak punya baju, padahal bajunya selemari itu baju dia semua. Betul atau tidak? Itu perempuan zaman sekarang.
Maka mudah-mudahan nih perempuan-perempuan di sini mudah-mudahan soleha semuanya. Amin ya rabbal. Dicabut nyawanya oleh Allah. Nabi bersedih sehingga Nabi diberikan hadiah oleh Allah, diberangkatkan Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu. Kalian hadir pada ini malam punya roh, punya jasad, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan nyata, maka kalian seorang hamba. Dan disinilah dalil Nabi Isra wal Mi'raj itu menggunakan ruh dengan jasad. Alhamdulillah. Kira-kira saya tanya sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini sudah jam 11, setengah 12. Lanjut mual. Lanjut mual. Benar. Katanya umat Islam yang hadir pada ini malam nih, katanya kalau umat Islam di Salawu itu kalau ngaji las tulik. Ya, betul las tulik. Las tulik jam 11 nyatu balik. Yang setengah 12 balik mual. Balik mual. Isukan sekolah balik mual. Balik mual. Lanjut. Yakin? Benar. Saudara, kita tahu Nabi Isra wal Mi'raj menggunakan kendaraan yang disebut dengan disebut dengan Kalau yang bilang Nabi Isra wal Mi'raj dengan buruk, jawabannya benar, nggak salah. Tapi ulama yang berpendapat sedikit. Ulama yang berpendapat Nabi Isra wal Mi'raj pakai buruk itu sedikit. Jadi kita nggak bisa jadikan sebagai pegangan. Kenapa? Karena kita berpegang kepada al-masyhur wal jumhur, kepada yang banyak dan juga kepada mayoritas. Sebagaimana kita di Indonesia bermadhabkan Syafi'i, karena Asia Tenggara rata-rata dan mayoritas semuanya berakidah dan madhabnya madhab Syafi'i. Kita berpegang kepada yang banyak. Apa pendapat yang banyak? Ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, semuanya mayoritas sepakat Nabi menggunakan buruk hanya ketika Isra saja. Nabi pakai buruk. Loh, emang apa bedanya Isra sama Mi'raj? Isra itu perjalanan Nabi dari Baitul Haram sampai Baitul Maqdis, itu disebutnya Isra. Kalau dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, itu disebutnya Mi'raj. Jadi beda, kalau Isra yang lurus, Mi'raj itu yang naik. Nah, jadi Nabi itu pakai buruk hanya ketika Isra. Isra Nabi pakai buruk, buruknya parkir di Baitul Maqdis. Nabi ketika Mi'raj, Nabi tidak pakai buruk. Lalu kalau nggak pakai buruk, pakai apa, Beb? Maka jawabannya, Nabi ketika Mi'raj dia menggunakan Mi'rajnya itu sendiri. Maksudnya apa, Beb? Mi'raj itu apa? Saya kurang paham. Al-Mi'raj huwa sulamur rabbani alladhi alaihi uruju ila sama. Mi'raj itu adalah sulamur rabbani, tangganya Allah yang Allah ciptakan khusus untuk baginda Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang nanya begini, Beb, tangganya itu kayak bagaimana bentuknya? Wallahu alam, Beb. Mau lurus, mau belok, mau lift, mau eskalator, itu terserah Allah. Kenapa kalian menanyakan tangga? Areknya saya tangga kos gitu. Mau bisa, tidak ada manusia yang bisa menciptakan apa yang telah Allah ciptakan, betul? Saya tanya, ada nggak manusia bisa menciptakan manusia? Ada nggak manusia bisa menciptakan binatang? Nggak ada. Makanya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Tiada kekuatan sebesar apapun yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj wajib kita terima karena ini adalah Allah yang mengerjakannya. Kalau kita meragukan bahkan tidak percaya atas kejadian Isra wal Mi'raj, kafir, maka telah keluarlah Islam diri kita. Na'udzubillahi min. Saudara ikhwan rahimakumullah, singkat cerita, ketika Nabi naiklah di langit yang pertama dengan sulamur rabbaninya, Nabi sampai di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi. Nah, ketika kita punya Nabi berjumpa dengan Nabi Adam, di sini ada poin yang menarik. Apa poin yang menarik? Yaitu Nabi Adam menyambut baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Adam menyambut begini, ni'mal maji'u ja', semulia-mulia tamu telah datang, seagung-agungnya tamu telah datang. Dan Nabi Adam kembali menyampaikan sebuah kalimat pujiannya,
yaitu marhaban bi khalifatus saleh min ibni saleh. Selamat datang pemimpin yang saleh dari anak keturunanku yang saleh. Di sini adalah pujian Nabi Adam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kita punya Nabi mulia atau tidak? Kita punya Nabi agung atau tidak? Saya tanya umat Islam salawu, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, betul? Sayang, banyak yang mengaku cinta kepada Nabi tapi kurang ajar sama baginda Nabi. Banyak orang yang mengaku umat Nabi, mengharapkan syafaatnya Nabi, tapi malah bertindak kurang ajar dan tidak punya akhlak kepada baginda Nabi. Saudara, ini baru-baru subhanallah, kemarin saya lihat ada satu video, saya nggak usah sebutkan namanya, salah seorang dai kondang. Ini videonya lumayan viral sih di sosial media. Video seorang dai kondang tahu dai kondang? Penceramah yang sering diundang. Nah ini dai kondang ini seorang ustaz. Dia ngomong begini. Akhirnya saya bilang, oh ini ustaz ketahuan. Dia dulu waktu mondok cuma 2 bulan 3 bulan kabur dari pondok jadi ulama. Kabur dari pondok jadi ustaz. Emang apa masalahnya? Masalahnya dia membuat hati saya bersedih. Bukan hanya hati saya, tapi membuat hati umat Islam yang cinta kepada Nabi itu bersedih. Apa yang dia perbuat? Dia ceramah, biasa dia ceramah. Dia ceramah tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Apa titik masalahnya? Ada 2 titik masalah. Apa saja titik masalah? Yang pertama, ketika dia menceritakan Isra wal Mi'rajnya Nabi, dia bilang begini. Sebelum Nabi berangkat Isra wal Mi'raj, dadanya Nabi dibelah. Ketika dadanya Nabi dibelah, dibersihkan hatinya Nabi dari kotoran. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Permasalahannya adalah dia mengatakan hatinya Nabi dibersihkan dari kotoran. Pembelahan dada Nabi, betul dadanya Nabi dibelah. Bukan hanya sebelum Isra Mi'raj, ketika Nabi kecil juga dadanya dibelah. Dibersihkan hatinya Nabi, betul, tapi dibersihkan dari sesuatu yang telah bersih, bukan dibersihkan dari kotoran. Kalau bilang hati Nabi dibersihkan dari kotoran, maka itu jatuhnya istihza, menghinakan baginda Nabi. Apa kotoran hati? Saya punya kotoran hati, kalian semua punya kotoran hati. Apa kotoran hati? Sifat iri, hasud, dengki, sombong, itu semua kotoran hati. Sedangkan Nabi maksum, terjauhkan dari dosa. Nabi nggak punya dosa, apalagi punya kekurangan kotoran dalam hatinya, saudara. Jadi kalau bilang hati Nabi dibersihkan dari kotoran, itu penghinaan kepada Nabi, itu nggak punya akhlak sama Nabi. Ada lagi, itu poin masalah pertama. Poin masalah kedua, dia ceritakan kisah kecilnya Nabi. Dia menceritakan, orang Sunda dainya, dai kondangnya orang Sunda. Dia cerita begini. Baheula Muhammad koskil. Baheula si Muhammad kia. Subhanallah. Permasalahannya bukan permasalahan dia ceritakan kisah Nabi. Bagus kok ceritakan kisahnya Nabi. Tapi permasalahannya dia menyebutkan Muhammad dan Muhammad. Lebih apa permasalahannya? Kan cuma menyebutkan nama doang. Saudara, dia sebutkan nama Nabi tanpa menggunakan Nabi ataupun tanpa menggunakan Rasul. Lebih nggak apa-apa, kan itu cuma menceritakan. Yang penting kita tetap memuliakan, yang penting kita tetap mengagungkan, yang penting tetap kita membesarkan. Saya punya 2 jawaban dan 2 dalil untuk mengatakan perkara itu salah. Apa 2 dalilnya? Pertama, dalil akal. Yang kedua, dalil Quran. Kita bahas dulu dalil akal, karena dengan dalil akal ini sesuai. Dalil akal, saya tanya semua jamaah di sini, saya tanya, jawab yang kompak. Kita dari kecil sampai sekarang diajarkan yang namanya sopan santun, betul atau tidak? Betul. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Apalagi orang Sunda bertutur katanya halus dan lembut, halus-halus bahasanya. Jangan samakan sama saya. Jadi kalau saya ngomong aing sia tong dicontoh. Soalnya aing mana orang Sunda. Aing mah aslinya Palembang, kelahiran Sumatera, besar di Jawa Barat, di Bogor, di Bali, aing di Banten deh. Nyawa sorangan sia bahasa Banten kumaha. Iya sia teh panghalusna dari itu mah make dia. Mereka mana dia? Nah, kita bahasa Banten mah. Jadi jangan disamakan, karena Sundanya Ciamis dengan Sundanya Banten beda.
Sundanya Tasik dengan Sundanya Banten itu berbeda, betul atau tidak? Tapi ada satu hal menarik bagi orang Sunda. Apa hal menarik orang Sunda? Setiap daerah punya bahasa yang berbeda-beda. Setiap tempat punya bahasa yang berbeda-beda, betul atau tidak? Dan satu bahasa Indonesia punya banyak cabang bahasa Sundanya. Contoh Indonesianya itu makan. Kalau makan masuk dalam bahasa Sunda itu banyaknya bukan main. Satu bahasa makan tuh yang saya pelajari jajablog, lolodog, tetegek, terus nanti nyatu, barang dahar, madang, barang tuang, nanti neda, terus apa lagi? Nah lolodog, tadi lolodognya, emang, apa lagi? Tuang, nyatu, nanti teteli, bahasa naon ya kan? Bahasa Salawu. Tak bayangkan Salawu unggul boga bahasa deui tah. Teteli tanya. Nanti daharnya bayangkan ke 10 leuwih ka bahasa. Eta kan bahasa hiji hungkul. Coba ieu mah contoh hungkul ya, ieu contoh aing ngomong ke kiai di dieu kiai, hayu urang teteli heula. Sae. Kumaha kira-kira sae teh? Sae teh kurang ajar teh. Kurang ajar. Kalau sama kiai pakai bahasa yang pakai bahasa yang lembut. Sama kiai aja pakai bahasa yang halus, kok sama Nabi nggak bisa pakai bahasa yang halus? Betul atau tidak? Pakai dalil akal hukum geus beak sia ku aing, kemudian pakai dalil Quran. Kira-kira dalil Qurannya jelas kena tonton. Jelas kena tonton. Buka Al-Quran, Allahun nadaqulun nabiyyi bismihil mujarrad. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama para nabi bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Mana ayatnya, mana firmannya? Qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ada juga Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Ada juga Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Ada juga Allah berfirman, ya Musa inni anallah. Ada juga Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Ada juga Allah berfirman, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Ada juga yang berfirman, Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zaujukal jannah. Allah menyebutkan nama para nabi dengan namanya saja. Tapi kita lihat ketika Allah sebutkan kita punya nabi, Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi kulli azwaji, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Habib saya pernah kok baca cuma dengan menyebutkan namanya doang. Ada ayatnya Habib, mana ayatnya? Ayo kita baca. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah kita punya nabi illa kecuali rasul. Allah berikan julukan rasul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, jadi jangan sembarang kalau menceritakan nama nabi. Jangan sembarang kalau menceritakan dan memanggil nama Rasul. Kita punya Nabi adalah Sayyidil Makhlukat, paling baiknya ciptaan, paling sempurnanya ciptaan. Nabi tidak punya kekurangan sedikit pun. Maka jangan sandangkan ataupun ikatkan Nabi dengan sesuatu perkara yang merendahkan derajatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa Nabi senyum? Kenapa? Karena sesuai dengan cita-cita baginda Nabi besar Muhammad. Apa cita-citanya Nabi? Nabi tidak bercita-cita kalian punya banyak uang, tidak bercita-cita kalian punya banyak emas. Yang Nabi cita-citakan hanyalah satu. Apa kata Nabi? Wallahi la arda ahadan ummati finnar. Demi Allah kata Nabi, aku tidak ridha satu umatku masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada ini malam semuanya termasuk orang-orang yang dicita-citakan oleh baginda Nabi, termasuk golongan ashabul yamin yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, sebaliknya saudara, ketika Nabi nengok ke kiri, hazina wa baka, Nabi sedih, Nabi menangis. Kenapa Nabi sedih?
karena Nabi melihat umatnya Nabi berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Loh Beb, kumaha caritana? Tadi Habib bebeja ka urang bahwasana Nabi teredo bahwasana sahiji umatna asup ka neraka. Ning ayeuna Habib bebeja Nabi ningali umatna dalam neraka. Kumaha ya konsep Nabi? Saudara, insyaallah semua yang hadir pada ini malam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu acan si asup ka surga diseuseula di neraka. Sakumaha sia loba dosa sakitu lila sia di neraka. Matana entong ngalobakeun kana dosa ngalobakeun kana amal ibadah. Beh naon beh urang asup ka amin ya rabbal. Jika Nabi setelah maju fa idza bi akhinatin 'alaiha lahmun musyarrah lam yaqrabu ahada. Nabi melihat ada satu nampan yang isinya daging lezat, daging nikmat, daging segar yang sudah dipotong-potong tinggal dimakan, tapi sayang tidak ada satu umat Nabi yang makan dari nampan tersebut. Di depannya Nabi melihat fa idza bi akhinatin 'alaiha lahmun qad arwaha wa ankan. Nabi melihat ada satu nampan daging busuk, bangkai hewan, daging manusia yang sudah begitu bau. Tapi banyak manusia yang makan daripada nampan tersebut. Dimakan itu semua daging sampai habisnya saudara. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Ada yang enak nggak diambil, yang nggak enak malah dimakan. Akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, haula min ummatik yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Wahai Rasul, itu adalah gambaran umatmu yang ketika hidup di dunia mereka meninggalkan perkara-perkara yang halal dan mereka makan dari perkara-perkara yang haram. Yang halal mereka tinggalkan, yang haram mereka makan. Zaman sekarang yang halal dibuang, yang haram dimakan, ada atau tidak? Yang kompak ada atau tidak? Yang semangat ada atau tidak? Banyak, bukan ada doang. Banyak nih, coba saya tanya nih, saya tanya. Di sini laki-lakinya kerja apa? Macul, bertani, berkebun ya. Nah, bertani berkebun, hasil taninya, hasil kebunnya dijual, dapat uang. Uangnya halal atau haram? Uangnya halal atau haram? Halal. Dikasih ke istri menerima, halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Udah tahu ada yang halal, udah cukup ada yang halal, malah minjam sama Bang Emo. Betul atau tidak? Nyaho Bang Emok nyaho tuh. Bang Emok nyaho tuh. Aya di dia aya. Bang Emok aya tuh. Aya. Seueur. Coba ibu-ibu bapak-bapak nu nginjem ka Bang Emok angkat leungeun. Oh jujur si ibu eta, subhanallah. Masya Allah nya. Jujur sok sahade. Didoakeun ku aing ya. Ning eueuh. Suci kabeh di dieu nya. Masya Allah, soleh-solehah kabeh euy. Da embung angkatna ngan jadi solehah. Nya geus nya didoakeun nya nu boga hutang ka Bang Emok sing dilunaskeun hutangna ku Allah. Nu aminkeun berarti hutang ka Bang Emok. Ya nya aing nanya ya, Bang Emok teh halal atau haram? Halal atau haram? Haramna kunaon? Lantaran aya riba atawa bunga. Ieu ayeuna riba jeung bunga loba apa teu? Loba. Tong kala di Bang Emok, di bank swasta, bank negeri, lamun urang ngajukeun pinjaman aya bungana, halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Lamun orang kredit barang aya bungana, halal atau haram? Halal atau haram? Haram geus nyaho haram, kunaon ku sia dicokol. Butuh. Sebenarnya mah lain kana butuh, lain bohong sia ngomong butuh mah. Tapi lantaran sia hirup teu bersyukur. Tah eta kunaon teu bersyukur? Ningali tetangga beli emas nu anyar, hayang deui meuli emas. Ningali tetangga beli acuk nu alus, hayang deui meuli acuk nu alus.
ningali tetangga beli TV anyar hayang deh beli TV nu anyar bener atau ente teu boga duit kajeun minjem we aing kredit ka Bang Emo kajeun bener atau tidak betul atau tidak yang geusnya dia dengikeun aing dengikeun bisnis ya kamarinya hilap tengah haja poho meureun minjemna bari hees meureun dengikeun aingnya ye dosa jelema anu riba itu 33 tingkatan. Itu dosanya 33 tingkatan. Dari yang paling rendah sampai yang paling berat. Dari yang paling mending sampai yang paling berat. Dosa yang paling ringan, orang yang riba itu sama seperti dosanya berzina dengan orang tua sendiri. Hadisnya sahih. Bayangkan kusia. Lalaki nu riba berarti sarua jeung zina jeung indungna. Awewe nu riba berarti sarua dosana zina jeung bapana. Eta dosa pangringan-ringanna kumaha lamun dosa nu pangberatna. Ye, siapa nganggap riba Bang Emok minjem paling dianggapna hal sepele, bener teh? Dianggap gampang ku sia. Kajeun lah aing gaji 3 sabulan 3 juta, bisa aing bayar cicilan sabulan ngan 500.000 mah gampang eta. Dibayar ku sia unggal bulan sia nganggapna remeh, heueuh emang leutik, heueuh emang remeh. Itu adalah dosa yang Anda anggap kecil, tapi Anda bisa memasukkan diri Anda ke dalam neraka yang paling bawah karena dosa tersebut. Na'udzubillahi min. Ini contoh yang pertama, ada yang halal malah ngambil yang haram. Contoh yang kedua, saya tanya nikah halal atau haram? Sing kompak, halal atau haram? Nikah halal atau haram? Halal. Kalau nikah lagi halal atau haram? Nikah lagi halal atau haram? Halal atau haram? Coba saya tanya sama yang laki-laki dulu. Semua laki-laki saya jawab yang semangat. Nikah lagi halal atau haram? Yang ibu-ibu perempuan saya tanya, kalau suaminya nikah lagi halal atau haram? Halam. Halam. Ayam. Terkadangnya halal atau haram? Haram. Haram. Haram apa halal? Oh haram. Haramnya. Kedeng bu, tapi bisa aing ya. Tapi bisa ya. Ya teka cikos kieu mah euy. Ya sia halal halal, haram haram tapi bisa, halal diharamkan tapi bisa. Nikah lagi itu halal. Kalau ada. Kalau adil, lamun teu adil halal atau haram? Haram. Ya coba aing tanya heula ka bapak-bapak laki-laki, bapak-bapak arek nikah deui teu? Arek nikah deui teu? Bade nikah deui teu? Bade. Sing doakeun lancar. Ibu-ibu suaminya nikah lagi mau apa enggak? Mau apa enggak? Enggak. Yang geus ya Pak, kan bapak boga pamajikan embung bapak nikah deui, bener teh? Bener teh? Nah, ya aing berinya ke bapak ya Pak, dengikeun aing lalaki sia dengikeun aing. Rukun pernikahan itu ada 5. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi sama ijab kabul. Tidak ada rukun pernikahan izin dari istri pertama, enggak ada, Pak. Bener teh? Bener teh? Eta secara agama. Jadi bapak dengikeun aing lebih baik minta maaf daripada minta izin. Soalnya lamun saya minta izin nepi ka paeh ge moal izinan. Tapi lamun saya minta maaf nya geus kumaha deui geus terlanjur atuh aing. Bener teh? Nah nya ieu aing teu tanggung jawab lamun sia balik ti dieu hees di pos ronda aing teu tanggung jawabnya. Kita urus hak masing-masing. Ya geus ya Bu, ibu lamun bapak-bapana, suami-suamina bung kawin deui aya carana Bu, arek nya omoal. Hayo nya omoal. Cara nu kahiji rante salaki sia. Bener teh. Gampang sih rante salaki sia mau ka mana-mana geus di imah cicing. Moal kawin deui moal, moal paeh di imah.
Eta cara nu kahiji nu moal mungkin aya nu wani ngalaksanakeun. Cara nu kadua ieu gampang. Cara nu kadua ibu lamun bapana salakina arek kawin deui ngomong kos kieu Bu ajak ngobrol heula penting-penting ngobrol duaan. Ngomong kos kieu lamun bade nikah deui neng redo. Redo diredo-redokeun. Tapi dengikeun neng heula. Seorang suami adalah seorang pemimpin bagi rumah tangganya, betul? Dan dengikeun cek Habib Reza, ieu cek Habib ieu nya. Cek Habib dengikeun sia-sia pan Habib masih dengikeun. Seorang istri bisa menarik suaminya ke dalam neraka kalau suami tidak becus mendidik istri, betul atau tidak? Leres betul teu? Tah bayangkeun hiji pamajikan bisa narik salakina ka neraka komode lamun opat lain ditarik deui dilelepkan sia ku aing. Bener teh? Nah jadi ibu-ibu balik ti dieu boga bahan jeung nyeungsieuna lalakina. Nah jadi ibu-ibu bapak-bapak geus ku aing bela. Lalaki nanggas dibela ku aing, bapak-bapak nanggas dibela ku aing, awewe yang ibu-ibu nanggas dibela ku aing. Jadi lamun sia balik ti perang lain urusan aing. Lepas tanggung jawab aing. Da aing mangan mamatahan hungkul. Diundang ka dieu ge nya awas sia tadi ngali ibu-ibu beungeut geus marang kabeh ka aing. Alamat aing di blacklist di Kawalung. Geus ka menang deui Habib Reza aya eta. Gara-gara si Habib salaki aing kawin deui cenah. Ya, heureuy jangan dianggap bercanda. Ya, jangan dianggap bercanda. Ya, kita lanjut lagi siap. Saya tanya nikah halal atau haram? Kawin halal atau haram? Kawin halal atau haram? Kawin halal atau haram? Kawin jeung nikah sarua atau beda? Sarua atau beda? Lamun nikah aya ijab go, lamun nikah aya sak, lamun nikah aya wa, lamun kawin aya teu. Lah geus gampangna lamun kawin biasana istilah Sundana kumpul ke. Zaman ayeuna nu kawin jeung nu nikah loba nu kawin atau loba nu nikah? Ning sia nyaho? Loba nu nikah atau nu kawin? Loba nu kawin. Karena saudara subhanallah ya, zaman sekarang tuh banyak banget anak-anak perempuan. Bandung kemarin kita lihat ada berita 60% penyumbang HIV AIDS di kota Bandung itu berasal dari remaja-remaja yang masih sekolah di SMP dan SMA. Berarti menandakan mayoritas anak-anak muda-mudi di SMP dan SMA sudah tidak perawan lagi. Bayangkan usia. Kemarin saya juga melihat berita viral, beritanya ada 3 berita yang viral. Apa berita viral yang pertama? Udah dikasih produk malah ngambil pabrik. Kita nunggu hiji. Maksudnya naon? Dibere anakna indung malah diperkosa. Aya kos gitu beritana aya. Nu kadua aya deui kamari kasus 8 anak remaja, bukan nama remaja, masih di bawah umur lah, masih SD, 8 anak SD diperkosa di rental PS oleh ibu-ibu yang punya rental PS-nya. Yang ketiga berita lebih menyakitkan hati lagi. Apa yang menyakitkan hati? 4 orang anak berumur 8 tahun laki-laki memperkosa anak umur 5 tahun perempuan. Bayangkan usia 8 tahun memperkosa 5 tahun. Ya anak kelas kieu nya aing memikir aing baheula ke 8 tahun main koleci kene aing. Nah koleci kelereng kolecinya kaleci lamun aing koleci. Hargaan bahasa aing itu ya Bogor ya. Ayo deh ngaranna enggrang, nyaho enggrang. Nyaho enggrang teh. Nu jalan pakai bambu tah. Yoyo terus naon deui tanya. Lato-lato ge aya zaman aing aya. Nah deui teh loba lah pokona mainan-mainan zaman baheula. Coba aing nanya, mainan zaman baheula ayeuna aya keneh teh? Jadi aya? Oke lo ajib euy.
halus nih salaunya. Anak ini. Oke, tapi saya tanya anak-anak kecil zaman sekarang lebih banyak memainkan mainan tradisional atau main HP? Berarti anak kecil 8 tahun bisa memperkosa seorang anak kecil di umurnya di bawah 5 tahun itu karena betul atau tidak? Jadi siapa yang ngasih handphone ke anaknya? Berarti tong nyalahkan anak melamun anak nak kurang ajar kunaon lantaran kolot nak ngajarkan anak nak kurang ajar gara-gara handphone itu semuanya bisa dijangkau, yang benarnya bisa dijangkau, yang nggak benarnya lebih bisa dijangkau. Jadi kalau anak-anak rusak sama sekarang jangan salahkan siapapun tapi salahkan orang tuanya. Maka saya ini kasih tahu kalau ibu-ibu punya anak bu jangan kasih anaknya handphone bu, rusak bakal menyebabkan anak anda jauh dari agamanya Allah. Bayangkan zaman sekarang aja 8 tahun bisa memperkosa yang 5 tahun, itu zaman sekarang. Terus bagaimana dengan 20 tahun ke depan? Bagaimana dengan 50 tahun ke depan? Ketika anda sudah meninggal, yang tersisa anak-anak anda saja, sedangkan anda tidak becus mendidik anak anda menuju agamanya Allah. Bagaimana nasib ke depannya? Ini ada satu kisah nyata, saudara ikhwan rahimakumullah. Ada satu kisah nyata dialami oleh saya punya murid. Saat itu ketika dia sedang bekerja di luar pulau, ayahnya meninggal, dia nggak tahu. Dia nggak hadir ke pemakamannya. Ibunya juga menyusul meninggal, dia nggak tahu. Dia nggak tahu dikuburkan di mana, dia nggak tahu kapan ibunya meninggal. Tiba-tiba setelah 2 tahun sebelum dia pulang, dia baru tahu kabar bahwasanya orang tuanya telah tiada. Akhirnya 2 tahun beres, dia pulang. 8 tahun dia nggak pulang-pulang. 8 tahun dia pulang kembali, dia mengajak saya untuk menemani berziarah ke makam orang tuanya. Saya bilang maaf, saya nggak bisa. Memang sedikit ada salah saya. Saat itu saya nggak bisa menemaninya. Kenapa saya nggak bisa menemani? Bukan karena tidak mau, tapi memang karena ada kesibukan yang mendadak pada saat itu. Saya harus menghadap, saya punya guru. Akhirnya saya bilang udahlah ziarah sendiri saja. Ini saya kasih buku rotib, saya kasih buku tahlil, saya kasih ke dia. Dipegang sama dia, dia berangkat ke makam orang tuanya. Sampai di depan makam orang tuanya, sepulangnya dia tanya, Bib, hukumnya kalau kayak begini bagaimana? Apa yang dia tanyakan? Ketika dia berada di makam ibunya dan ayahnya, di depan makamnya, dia merenung. Ketika dia merenung, dia buka handphone, dia buka YouTube, dia cari Yasin tahlil lengkap, dia taruh dibacakan di hadapan di atas makam ibunya. Jadi maca tahlil Yasin, nah mana yang maca? Tapi Yasin tahlil melalui YouTube. Nah, saudara, kenapa dia melalui YouTube? Karena dia tidak bisa membaca daripada huruf Al-Quran. Bayangkan kusia lamun nun di jero kuburan eta sia. Bayangkan kusia lamun anak sia nu macakeun ka sia tahlil tapi melalui YouTube. Kumaha perasaan sia? Teu becus ngadidik anak sehingga kunaon? Urang nu geus maot nu geus paehna keriweuh ieu ngahabdatkan Allah. Keriweuh mempertanggungjawabkan perbuatan orang sorangan. Iya ningali di dunia anak kos gitu malah jadi beban tim. Lain ngajak ke surga malah ngajak ke neraka. Eta zaman ayeuna kumaha lamun 20 tahun ka hareup. Kumaha nasib sia lamun sia tepecus ngajadi keluarga sia. Mata ka saudara ieu dengekeun aing nu penting ayeuna mah lain pendidikan sekolah. Sekolah memang penting, SD, SMP, SMA penting, tapi nu leuwih penting pendidikan agama bagi keluarga kita.